Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita masih di bab pertama. Pekan sebelumnya kita membahas hadis yang pertama dari bab Toharoh. Kita ulang, lafaz hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW menjelaskan tentang air laut dan juga bangkai yang ada di laut, yaitu bangkai hewan yang memang hidup di laut. Nabi mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nabi menjawab seperti ini agar supaya tidak difahami bahwa air laut itu boleh digunakan untuk bersuci bagi orang yang kehabisan air atau tidak membawa air tawar yang banyak ya. Sehingga air laut hukumnya adalah suci dan menyucikan, karena air laut itu air yang seperti itu sesuai dengan penciptaannya. Memang berbeda dengan air tawar yang kita gunakan di darat ya. Dan ini bagian daripada kecerdasan Nabi SAW, bagian daripada bagaimana Nabi SAW memahami apa yang dibutuhkan oleh orang yang bertanya ya. Karena selain air tentunya yang melaut dia membutuhkan makanan. Kalau tidak mendapatkan makanan, maka dia bisa memakan binatang laut ataupun bangkainya ya, yang sudah mati tanpa disembelih dan sebagainya ya, ditemukan di laut dari binatang laut, maka itu boleh dimakan. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua dalam bab Toharoh ini, yaitu dalam kitab Toharoh ya. Kalau dalam Bulughul Maram kitab Toharoh ada babnya berbeda-beda ya. Bab yang kedua adalah al-aslu fil ma'at Toharoh. Hukum asal air adalah suci. Hukum asalnya air adalah suci ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un ya, sungguhnya air itu suci dan menyucikan. Jadi kalau tahurun itu artinya sudah berbeda dengan tahirun, suci tetapi menyucikan. Kalau tohir hanya sekedar suci ya. Tapi kalau tahurun dia suci dan juga menyucikan. La yunajjisuhu syai'un, yang tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun ya. Kita sedikit membahas berkaitan dengan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ya. Beliau adalah seorang, nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan, lebih dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Sa'id Al-Khudri ya. Al-Khudri nisbat kepada nenek moyangnya ya, orang tuanya, kakeknya. Beliau termasuk dari sahabat Ansor, yaitu dari kabilah Khazraj. Kabilah Khazraj. Karena di Ansor ada dua kabilah besar yang sangat terkenal ya, Al-Aus wal Khazraj.
Beliau termasuk orang yang sahabat yang meriwayatkan banyak hadis dari Nabi SAW, dan beliau juga termasuk dari ulama Ansor, ya, dari kalangan Ansor. Saudaranya, saudara seibu adalah Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Qatadah bin Nu'man ini adalah seorang sahabat yang ikut perang Badar kemudian syahid, ya. Kemudian bapaknya Malik, ya, beliau kan namanya Sa'ad bin Malik, ya. Nama bapaknya adalah Malik. Bapaknya juga syahid di perang Uhud. Ya, saudara seibunya syahid di perang Badar. Bukan syahid, ya, termasuk orang ikut perang Badar. Kemudian bapaknya syahid di perang Uhud. Dan Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat yang ikut peperangan bersama Nabi SAW, mulai dari perang Khandaq, ya, perang Khandaq ataupun perang Ahzab yang kita kenal, ya, perang Ahzab ataupun perang Khandaq, karena pada perang itu Nabi SAW menggali parit, dan paritnya sekarang tinggal sisa sedikit, ya. Kalau kita ke Madinah ada sisanya sedikit, ya. Adapun sebelum perang Khandaq, Abu Sa'id sudah mencoba ikut perang Uhud, ya, dibawa oleh bapaknya. Kemudian bapaknya mengatakan, "Ya Rasulullah, anak saya saat ini, Abu Sa'id Al-Khudri, adalah seorang yang tulangnya kuat, ya, sudah mampu, sudah kuat." Lalu Nabi memeriksa, dilihat dari atas sampai bawah. Nabi mengatakan, "Ruddahu, kembalikan, ya. Anak ini belum bisa ikut karena usianya ketika itu baru 13 tahun, ya. Minimal ikut perang bersama Nabi SAW itu 14 tahun ke atas. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri ingin ikut di perang Uhud, tetapi Nabi SAW belum menerimanya. Nah, ketika perang Khandaq, beliau diperbolehkan ikut karena usianya sudah mencukupi, dan beliau ikut pada perang-perang selanjutnya, ya. Di antara perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, "Alaika bitaqwallahi fa innahu ra'su kulli syai'." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah pemegang urusan. Wa alaika bil jihad, dan hendaklah engkau berjihad fisabilillah. Fa innahu ruhbaniyatul Islam, karena itu adalah kerahiban dalam Islam, itu adalah berjihad fisabilillah. Wa alaika bidzikrillahi wa tilawatil Quran, dan hendaknya engkau banyak berzikir dan juga membaca Al-Quran. Fa innahu ruhuka fis sama, karena zikir dan tilawatul Quran adalah ruh engkau di langit. Wa dzikruka fi ahlil ardi, dan menjadi kenangan di antara penduduk bumi. Wa alaika bisumti illa fi haq, fa innaka taghlibus syaitan, dan hendaknya engkau banyak diam kecuali berbicara dalam kebenaran, ya, kecuali dalam kebenaran, karena dengan begitu engkau mengalahkan setan. Ketika pada zaman Muawiyah, kemudian beliau digantikan oleh putranya Yazid, ya, dan orang-orang Kufah meminta kepada Al-Husain bin Ali untuk beliau datang ke sana. Abu Sa'id termasuk orang yang menasihati Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhum jami'an untuk tidak berangkat ke Kufah, ya, karena mengingat perkataan Ali yang mengatakan bahwa orang di sana, menurut penilaian Ali bin Abi Thalib, mereka punya banyak catatan, ya. Dan Abu Sa'id termasuk yang memberikan nasihat kepada Al-Husain untuk tidak berangkat, ya. Termasuk juga Ibnu Abbas dan sahabat yang lain juga memberikan masukan. Namun kemudian dengan pertimbangan lain, sahabat Al-Husain tetap berangkat ke Kufah, yang kemudian terjadilah peristiwa Karbala, ya. Suatu ketika Marwan Ibnu Hakam, khalifah ketika itu, atau gubernur, ya, ketika itu sedang khutbah Jumat, ya,
Abu Sa'id kemudian masuk lalu sholat 2 rakaat. Ketika itu penjaga Marwan mencoba mencegah Abu Sa'id untuk tidak sholat. Ya, kenapa? Karena khotib sedang khutbah. Tapi Abu Sa'id menolak, bersikeras untuk tidak duduk dan tetap melanjutkan sholat. Ya, setelah selesai sholat Jumat, ditanya oleh orang-orang di situ, wahai Abu Sa'id, kenapa engkau tadi seperti itu? Ya, kata Abu Sa'id, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang aku melihat dengan mata kepala sendiri Rasul SAW mengerjakannya atau memerintahkan orang untuk melakukannya. Karena ketika Nabi SAW khutbah, ada seorang yang datang ketika itu dengan pakaian seadanya. Lalu ketika masuk ke masjid, Nabi bertanya kepada orang itu, hal selai, ya, apakah kamu sudah sholat? Jawab orang itu, belum ya Rasulullah, sekarang sholat 2 rakaat. Ya, kemudian Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk berinfak. Akhirnya banyak yang bersedekah, diantaranya adalah pakaian. Kemudian Nabi SAW mengambil pakai dua setel pakaian, diberikan kepada orang itu. Jumat berikutnya orang itu hadir kembali di khutbah Jumat Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyeru kembali untuk bersedekah. Orang itu kemudian mensedekahkan salah satu baju yang kemarin dia terima dari Nabi SAW. Ya. Maka dengan alasan itu Abu Sa'id mengatakan, aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang aku lihat dengan mataku sendiri pada zaman Nabi SAW. Orang yang masuk ketika imam itu khutbah, dia disuruh untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya. Ini contoh lain daripada sahabat Nabi SAW ketika mereka meriwayatkan sesuatu, ketika mereka dinasihati sesuatu oleh Nabi SAW, mereka adalah orang yang paling pertama melaksanakan amalan tersebut. Ya, kita tahu kemarin dari Abu Hurairah, ya, beliau melaksanakan semua yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah sholat witir sebelum tidur. Demikian juga dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu hadis ketika itu beliau mengatakan, qalatin nisa lin nabi. Suatu ketika para wanita yang diwakili oleh seorang wanita, saya lupa namanya, ya, wanita ini dari kalangan wanita Ansor. Dan wanita Ansor, kata Ummul Mukminin Aisyah, adalah orang-orang yang mereka berani berbicara, berani bertanya. Itu wanita Ansor. Ya, wanita Ansor ini berani bertanya. Maka kalau kita baca di banyak riwayat, ada seorang wanita yang bertanya, itu biasanya dari wanita Ansor. Mereka berani bertanya. Ya. Nah, wanita ini menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaum laki-laki sudah mengungguli kita, ya, mengungguli kita. Kenapa? Mereka mendahului kita, setiap hari bisa belajar bersama engkau wahai Rasulullah SAW. Ya. Maka berikanlah kami waktu untuk kami juga belajar kepada engkau. Ya. Ini bukti bahwa Nabi SAW memperhatikan pendidikan para wanita. Lalu wanita ini mengatakan, faj'al lana yauman min nafsika. Kami ingin engkau menyediakan 1 hari dalam sepekan, ya, khusus untuk bersama dengan kaum wanita. Fawa'adahunna yauman laqiyahunna fihi fawa'adahunna wa amarahunna. Maka Nabi SAW kemudian menyepakati 1 hari di mana Nabi memberikan mereka nasihat, kemudian memberikan perintah-perintah kepada mereka. Ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, maka di antara yang dinasihatkan oleh Nabi SAW kepada para wanita ketika itu, Nabi mengatakan, ma minkunna imra'atun tuqaddimu salasatan min waladiha illa kana laha hijaban minanna. Tidak ada seorang wanita yang mempersembahkan 3 orang anaknya, maksudnya anaknya 3-tiganya meninggal dunia, melainkan nanti akan menjadi penghalang antara dirinya dengan api neraka. Ada seorang wanita yang kemudian melobi Nabi SAW, Rasulullah,
dua anak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demikian juga dengan wanita yang mempersembahkan dua anaknya, ya, itu menjadi penghalang antara dirinya dengan api neraka, asalkan wanita itu sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Sa'id meninggal pada tahun 64, ada yang mengatakan 74 Hijriah. Kita kembali ke hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ibnu Hajar di sini mengatakan akhrajahu tsalatsah wa shahhahahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh at-tsalatsah itu 3 ashabus sunan, yaitu At-Tirmidzi, Wan Nasa'i dan Abu Daud. Ya, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Kalau 4 berarti ditambah dengan Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Imam Ahmad, ya, disahihkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini hadis sahih dan disahihkan oleh banyak ahlu hadis, ya, diantaranya adalah Imam Ahmad seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar di sini, atau Al-Hafidz Ibnu Hajar. Gelar Al-Hafidz bukan hafidz Quran, tetapi hafal 300.000 hadis, ya. Hadis ini ada sababul wurudnya, ada cerita yang melatar belakangi hadis Nabi ini, yaitu ketika itu ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW. Di Madinah itu ada satu sumber air, namanya adalah Bi'ru Bidha'ah. Nah, sumur ini banyak airnya. Tetapi sumur ini ada kotoran ke situ yang masuk, ya. Kemudian ada bangkai juga yang masuk ke situ, ya. Kemudian di sini dalam bahasa hadisnya ada juga, kalau bahasa kita sekarang adalah pembalut wanita, ya, yang bekas itu masuk ke situ. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah kita wudu dari air sumur Bidha'ah dengan kondisi seperti itu? Kata Nabi SAW, baru Nabi mengatakan, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci dan menyucikan. Hukum asalnya air itu adalah suci dan menyucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun, ya. Tapi kita tidak boleh berpikiran bahwa para sahabat adalah orang-orang yang sembarangan membuang sampah dan sebagainya, ya, sampai terkena imbasnya adalah sumur yang menjadi sumber air. Padahal kondisinya ketika itu di Arab atau sampai sekarang air itu sulit, ya, sehingga kita tidak bisa berprasangka bahwa sahabat tidak menjaga hal-hal seperti itu yang kemudian masuk ke sumur sebagai sumber air, ya. Namun kata para ulama bahwa hal itu terjadi karena angin, ya, karena terkadang dibawa oleh angin. Kemudian juga terkadang ada hujan atau air yang mengalir kemudian membawa kotoran tersebut lalu masuk ke dalam sumur, ya. Maka para sahabat dengan kondisi seperti itu bertanya kepada Nabi SAW, ya. Sehingga kemudian keluarlah hadis Nabi yang mengatakan, lafadznya menunjukkan hukum asal air ini adalah suci dan menyucikan, ya. Kalau kita perhatikan lafadz hadisnya, al-ma'u innal ma'a tahurun, sungguhnya air itu suci dan menyucikan, ya, suci dan menyucikan. La yunajjisuhu
syai'un ya. Innal ma'a tahurun artinya kita sudah paham ya. Sungguhnya air itu suci dan menyucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Ya. Artinya karena syai'un di sini tidak ada alif lamnya, sehingga artinya adalah sesuatu yang umum. Jadi tidak ada satupun yang dapat menajiskan air, baik itu airnya sedikit ataupun banyak ya, baik itu airnya sedikit ataupun banyak. Secara zahir hadis adalah seperti itu. Namun para ulama mengatakan, diantaranya adalah Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini umum. Lafadznya, redaksinya adalah umum, tetapi umum yang dikhususkan. Yang dikhususkan. Nah, jadi dalam istilah ushul fikih ada begitu ya. Tapi umum yang dikhususkan. Secara zahirnya memang air ini tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun karena bahasanya di situ nakiroh ya, umum. Tetapi dikhususkan oleh hal lain. Ya, dikhususkan oleh hal lain, yaitu kecuali kalau kena najis airnya berubah. Kecuali kalau kena najis airnya berubah. Kan hukum asal air adalah suci dan menyucikan. Inilah umum. Lafaz ini umum, tidak ada satupun yang bisa menajiskan air. Tetapi dia dikecualikan oleh ijma, oleh kesepakatan para ulama, oleh konsensus para ulama yang mengatakan bahwa air itu kalau terkena sesuatu yang najis, kemudian dia berubah, sifat airnya berubah, entah itu warnanya, entah itu rasanya, entah itu baunya, maka dia menjadi najis ya, maka dia menjadi najis. Kemudian dikhususkan lagi oleh hal yang kedua, yaitu kecuali apabila airnya sedikit. Kecuali kalau airnya itu sedikit ya, tidak memenuhi standar minimal air itu dikatakan banyak. Tidak akan ada hadisnya. Pengecualian yang tadi berubah warnanya, baunya ataupun rasanya itu juga nanti ada hadisnya. Batas minimal air disebut banyak kalau dia mencapai dua kullah. Ya, nanti akan ada hadisnya juga ya. Jadi redaksi hadis ini adalah hadis umum, dikhususkan dengan kesepakatan para ulama bahwa hadis yang terkena najis kemudian berubah, maka dia menjadi air yang najis ya. Sama dikecualikan apabila airnya itu sedikit ya, airnya sedikit, kalau dia terkena najis maka dia menjadi najis ya. Sehingga hadis ini berlaku untuk air yang terkena najis dan tidak berubah salah satu sifat airnya, juga untuk air yang jumlahnya banyak ya, jumlahnya banyak melebihi dua kullah ya. Dua kullah itu sekitar 300 liter ya, 300 liter ya. Nanti akan ada pembahasan sendiri. Dan air sumur bidoah itu adalah air yang memenuhi hal ini. Dia tidak berubah, dia juga debit airnya cukup banyak, sehingga kata Nabi SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sungguhnya air itu suci dan menyucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun ya. Maka dengan demikian kita bisa memahami bahwa air ya, sungguhnya air, apapun airnya, entah itu air hujan, air yang memang suci dan menyucikan, air hujan, air sungai, air laut ya, air sumur, kemudian air mata air, dan air yang memang suci dan menyucikan, maka dia tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun, kecuali kalau dia berubah sifatnya, dan juga kecuali kalau dia debitnya sedikit ya.
Kalau terbebas dari itu, maka dia suci dan menyucikan, karena memang fungsi air itu adalah suci dan menyucikan. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 48, Allah SWT berfirman, wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi menyucikan. Ya. Ini hadis yang kedua, ya, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih. Di antaranya disahihkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Kita ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga nanti akan menjelaskan kondisi air yang berubah ketika dia terkena satu hal yang najis. Ya. Di sini babnya disebutkan hukmul ma idza laqathu najasatun. Ya. Hukum air apabila terkena sesuatu yang najis. Hukum air ketika terkena sesuatu yang najis. Ya. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Dari sahabat Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, lafaz yang pertama, bagian pertama redaksinya sama dengan hadis yang kedua. Ya, sungguhnya air itu tidak dinajiskan oleh sesuatu, illa kecuali yang merubah, kecuali apabila berubah baunya, ala rihihi wa ta'mihi, ataupun rasanya, walaunihi, dan juga warnanya. Jadi ada 3 sifat air, ya. Ada baunya, ada rasanya, ada warnanya. Tiga-tiganya ini harus sesuai dengan kondisi penciptaannya. Ya, air itu nggak ada rasanya, nggak ada baunya, nggak ada warnanya. Itu namanya air yang memang suci dan menyucikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Abu Hatim. Ya, didhaifkan oleh Abu Hatim. Riwayat yang kedua dari hadis ini walil Baihaqi, dan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Al-ma'u tahirun, air itu suci kecuali apabila berubah baunya, berubah rasanya, dan juga atau berubah warnanya disebabkan karena najis yang masuk ke dalam air itu. Ya. Hadis ini dhaif, tapi mungkin kita bertanya, kenapa Ibnu Hajar menuliskan hadis dhaif? Bukankah beliau sudah tahu bahwa ini adalah hadis dhaif? Kenapa tidak menyebutkan hadis yang sahih atau yang hasan? Ya. Para ulama mengatakan bahwa Ibnu Hajar menyebutkan hadis yang dhaif agar diketahui oleh orang, agar orang bisa mempelajari dan menggabungkannya dengan hadis yang sahih, kemudian bisa menyimpulkan suatu kesimpulan, ya, satu hukum, satu ilmu. Karena hadis dhaif dia akan menambah pertimbangan, menambah wawasan, ya, juga akan memperkaya pembahasan hukum tersebut, ya. Dan ketika ada ahlu hadis yang meriwayatkan hadis yang dhaif, ya, contoh di Sunan, ya, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Ibnu Majah, semuanya terdapat hadis-hadis yang dhaif, ya. Kita perlu husnuzon sama para ulama dan para muhaddisin, ya. Di antara alasannya adalah, saya pernah menanyakan ke seorang ulama di Mekah, ya, beliau mengatakan ketika kita dapati
para muhaddits, para ulama menyebutkan hadis yang dhaif, tentunya memiliki satu tujuan. Ya, tujuannya diantaranya adalah karena tugas perawi hadis adalah meriwayatkan semua hadis, ya, baik yang sahih, baik yang dhaif. Dan itu pun sebagian hadis yang dhaif itu disahihkan menurut sebagian para ulama. Jadi ada juga ikhtilaf dalam mentasih hadis. Ya. Dan di samping itu bahwa ketika para ulama meriwayatkan hadis yang dhaif, mereka memberikan kesempatan amal soleh kepada generasi berikutnya untuk mengkaji hadis tersebut, ya, mengkaji hadis tersebut, ya, sehingga mereka menunaikan amanah meriwayatkan hadis yang mereka terima. Kemudian juga mereka memberikan peluang amal soleh bagi generasi setelahnya, ya, untuk menjadikan hadis itu sebagai bahan kajian. Abu Umamah Al-Bahili, beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW. Namanya adalah Sodi bin Ajlan, ya, Sodi bin Ajlan. Beliau seorang sahabat yang disebutkan mengikuti termasuk yang ikut pada Bai'atur Ridwan, ya, yang peristiwa Sulhul Hudaybiyah, ya, para sahabat membaiat Nabi di bawah pohon namanya pohon Ar-Ridwan. Pohon itu sudah ditebang oleh Umar bin Khattab karena takut nanti akan dijadikan sarana untuk berbuat syirik, ya. Dan sahabat yang ikut Bai'atur Ridwan, jumlah mereka kira-kira menurut ahli sejarah adalah 1.400 orang. Dan tidak ada satupun di antara 1.400 itu yang termasuk orang munafik, ya, termasuk orang munafik, ya. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili, yaitu hadis yang berkenaan dengan Al-Quranul Karim, ya. Nabi SAW bersabda dari Abu Umamah Al-Bahili, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Kemudian hadis berikutnya juga, lafaz berikutnya, Nabi SAW bersabda menurut riwayatnya Abu Umamah Al-Bahili, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uhal batalah." Ya, bacalah surat Al-Baqarah karena mengambilnya adalah barokah, meninggalkannya adalah kerugian. Dan orang yang membaca hal itu, maka para penyihir tidak dapat menembusnya, ya, tidak dapat mengalahkannya, ya. Makanya ada rumah yang kira-kira mungkin sini ada jin dan sebagainya, bacakan saja surat Al-Baqarah, ya. Ada satu hadis juga yang ini merupakan satu keutamaan sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Suatu ketika beliau meminta kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni Allahu bihi." Ya Rasulullah, perintahkan aku dengan sesuatu yang mana perintah itu bermanfaat bagiku. Kata Nabi SAW, "Alaika bisiyam fa innahu la mithla lahu." Hendaknya engkau berpuasa, saum, ya, karena tidak ada pahala yang menyaingi pahala ibadah saum. Setelah mendengar ini, Abu Umamah kemudian beliau dengan istrinya, dengan pembantunya sering didapati mereka semuanya melaksanakan saum, ya. Ini contoh lain daripada para sahabat Nabi. Mereka sangat antusias terhadap kebaikan. Mereka orang yang paling terdepan mengamalkan hadis yang mereka riwayatkan. Bahkan mereka juga sering bertanya kepada Nabi SAW, meminta nasihat, meminta perintah yang baik, ya, yang itu semuanya mereka berharap memberikan manfaat bagi mereka di dunia dan akhirat, ya. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Beliau dari Madinah kemudian tinggal di Homs ya, kalau bahasa sekarang Homs itu di Suriah ya, di negeri Syam ya. Meninggal juga di sana menurut riwayat ya, meninggalnya tahun 81 Hijriah ya. 81, dan usia beliau ketika itu adalah usianya 91 tahun. Ini termasuk sahabat yang usianya panjang ya, usianya panjang. Hadis yang ketiga ini adalah hadis yang menjelaskan tentang hukum air yang berubah ya, air yang berubah terkena sesuatu yang najis. Namun satu hadis ini adalah hadis yang dhaif ya. Kalau setelah dikaji oleh para ulama hadis, maka hadis ini adalah dhaif ya. Sanadnya dhaif, dan sebagian mengatakan hadis ini adalah mursal ya. Mursal itu terputus ya, tidak disebutkan siapa yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Umamah atau dari Nabi SAW. Namun meskipun hadis ini dhaif ya, hadis ini dhaif, tetapi perlu difahami dulu mana lafaz hadis yang dihukumi dhaif. Yang pertama, bagian pertama dari hadis ini yaitu innal ma'a la yunajjisuhu syai'un, ini adalah maknanya sahih. Kenapa? Karena redaksinya sama dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Jadi bagian pertama dari hadis ini adalah sahih, dan yang dihukumi dhaif yaitu bagian kedua, yaitu tambahan illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi ya, kecuali yang berubah, kecuali air yang berubah baunya, rasanya, dan juga warnanya ya, maka itu yang menjadi najis. Sekaligus bahwa tambahan itu adalah tambahan yang dihukumi dhaif oleh para ulama ya. Namun dhaifnya hadis ini bukan berarti hukum air yang berubah karena najis tidak dijadikan pegangan. Tetap bahwa air yang berubah karena sesuatu yang najis itu hukumnya najis. Berdasarkan apa? Berdasarkan ijma para ulama, kesepakatan para ulama. Ijma itu urutannya nomor 3 ya, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas ya, sebagai dasar hukum yang disepakati oleh para ulama. Jadi hadis ini dhaif, tambahan tadi, perubahan tadi itu, tetapi hukumnya tetap diambil berdasarkan ijma para ulama ya. Ijma ini diriwayatkan oleh banyak ulama, diantaranya adalah Imam Syafi'i, kemudian juga Imam Ibnul Munzir ya. Kemudian juga Imam Al-Baihaqi dan imam yang lain dan ulama yang lain yang menukil ijma para ulama ya. Dan ijma ini memiliki kekuatan hukum karena ijma berdasarkan kesepakatan para ulama, sehingga status ijma sendiri berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia punya ketetapan hukum ya. Dalam 2 hadis di atas kita bisa melihat ada macam-macam air berdasarkan daripada suci dan tidak sucinya ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat air itu ada 4 macam, seperti dalam mazhab Syafi'i dalam beberapa kitab ya. Salah satu adalah kitab Matan Abu Syuja. Di situ disebutkan ada 4 macam air ya. Ada air yang suci, menyucikan, tidak makruh, yaitu air mutlak ya, air pada umumnya, air yang kita gunakan untuk mandi, untuk wudhu. Ada air yang suci, menyucikan, tapi dia makruh untuk digunakan, yaitu air yang disimpan di tempat tabung air tapi terkena panas yang sangat luar biasa ya.
di toren, kalau kita ya toren itu mungkin dari tembaga, dari seng dan sebagainya, kena panas matahari, maka ini makruh. Menurut para ulama akan menimbulkan penyakit, sakit kulit dan sebagainya. Tetapi itu kalau di tempat-tempat yang sangat panas ya, seperti di Arab sana. Kalau di tempat kita saya kira tidak ya. Kemudian yang ketiga, ada air yang suci tapi dia tidak mensucikan, seperti air yang sudah dipakai. Air yang sudah dipakai itu dia masih suci, dipakai wudhu dia masih suci, tapi tidak bisa menyucikan karena sudah dipakai. Atau air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, seperti apa? Seperti air teh. Air susu itu suci tapi tidak bisa untuk bersuci ya. Maka di sini kita tahu ada air yang suci, ada air yang suci tapi juga menyucikan. Yang keempat adalah air yang najis. Ini kalau mengikuti pembagian 4 macam air ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa pembagian air ini yang benar adalah 2 ya, yaitu air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua adalah air yang najis, air yang terkena najis atau yang menjadi najis ya. Baik, jenis yang pertama ini air yang suci dan menyucikan secara hakiki atau secara hukmi, secara hukum ya. Air yang tohurun, suci dan menyucikan secara hakiki adalah air yang biasa kita gunakan ya, untuk wudu, untuk mandi, untuk nyuci. Itu adalah air yang suci menyucikan secara hakiki. Atau secara hukum. Secara hukum seperti air yang jatuh kepadanya debu ya, kemudian daun ya, dahan, itu dia masih suci dan menyucikan. Kalau dia terkena bahan yang suci seperti sabun ya, susu, kemudian teh, kopi, maka dia suci tapi dia tidak menyucikan. Jenis yang kedua adalah air yang najis. Nah, ini jenis yang kedua, itu air yang najis. Kalau dia terkena sesuatu yang najis, kemudian debit airnya jumlahnya kurang dari 2 kula, atau dia berubah salah satu sifat airnya, maka dia berubah menjadi air yang najis. Dalam 2 hadis ini ada 2 hukum ya, 2 hukum yang bisa kita pelajari, yaitu berkenaan dengan asal hukum air ya, asal daripada hukum air itu, yaitu air itu suci dan menyucikan. Kemudian dia dapat berubah ketika terkena sesuatu yang najis dan jumlahnya kurang daripada 2 kulah ya. Ini kesimpulan dari 2 hadis yang kita pelajari pada siang hari ini ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk hadis yang ke-5 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan foto majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.